Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Mus Channel. Di video sebelumnya kan kita udah ngebahas soal apa sih namanya, lika-liku kehidupan jurnalis ya, dari mulai yang lucu, yang sedih, yang menegangkan. Nah sekarang nih tamu-tamu masih tetap ya. Ada Mas Kifari dari Bandung. Narasumber tanpa honor. Terus ada Mas Prasetyo. Dari Aceh. Namanya udah jelas bukan dari Aceh ya, dari Jawa. Terus ada Arab Ambon. Mas Rahmat bin Ayub. Rahmat bin Ayub. Dan bukannya Padang ya? Satunya itu satunya yang sebelah Om. Dan di video kali ini saya akan nanya-nanya serius ke mereka bertiga ya. Dunia wartawan sebagai profesinya mereka bertiga. Saya termasuk nggak ya? Pertanyaan saya cukup sederhana saja buat bertiga nih. Mau sampai kapan jadi wartawan? Menarik ini. Iya, betul. Mas Rahmat dulu boleh? Ya. Ada senior kita yang tadi yang di episode pertama disebut Bang Ijal, namanya Bang Ijal Sikumbang. Bang Jul Sikumbang. Ya. Pas gue udah di DPR udah sekitar mau hampir setahun, dia manggil gue. Tapi sebelumnya gue minta maaf ya, ini bukan kita mau kucilkan atau mau merendahkan, bukan. Betul. Ya. Tapi dia panggil gue, Mat, lu mau tua di press room kayak senior-senior kita. Ya kan? Gue bilang, ya enggak lah bang. Terus dia bilang, kata kuliah lah. Lu kuliah, kita wartawan ini hobi. Hobi? Iya, ini hobi. Ini bukan profesi. Bukan profesi, tapi profesi yang beda sama hobi yang dibayar beda, gitu. Iya. Oke. Ini hobi yang dibayar. Betul, hobi yang dibayar. Sama kayak pemain bola. Jadi kayak pemain bola, dia selesai main bola dia bisa jadi pelatih ya. Kita selesai ini juga mungkin kita buat media kan sama. Iya. Kan? Ya, Betul. Terus gue bilang enggak lah bang, terus dia bilang kuliah lah. Pas waktu itu ada diskusi salah satu universitas, sebut saja kan alma mater gue. Iya. Mercubuana, Universitas Mercubuana. Halo semua sivitas akademik Mercubuana. Salam sayang. Iya. Kok jijik ya? Gue lebih geli yang ngomong. Terus langsung gue bilang, Cocok kan Rinto? terus ngerokok dulu. Gue langsung bilang, enggak bang, gue enggak mungkin sampai tua kayak gini. Gue tetap, ya ada batasnya, mungkin di usia 35 atau 40 itu udah kelar, udah selesai sama dunia jurnalis. Reporter bukan jurnalis. Dunia reporter, ya. Reporter. Karena jurnalis profesi mungkin sampai tua kayak Ya, Pak Dalanis kan tetap main, cuman iya, mungkin betul. skopnya beda gitu. Betul. Nah, Terus dia bilang, ya kuliah lah. Gue bilang, waduh kuliah bang belum ada duit. Terus ijazah juga masih di kampung. Ya udahlah besok lu daftar ya. Ijazah nggak di kampung, ijazah di Bekasi. Besok lu daftar, ntar diantar sama Bang Akmal. Ada senior kan dia juga alumni situ. Gue bilang wah gimana bang? Ya udahlah besok ambil ijazah langsung daftar. Gue kayak terhipnotis sama bahasa-bahasanya kan, bahasa-bahasa yang bukan bahasa besok kuliah enggak. Terbrainwash gitu ya. Terhipnotis sama lu mau tua di press room. Masa itu. Mau gitu-gitu aja gitu gitu-gitu hidup aja. lu. Iya. Sekedar diketahui press room itu adalah sebutan media center di parlemen. Iya. Jadi langsung ya udahlah besok bang. Besok pagi-pagi dia langsung kontak gue. Mat udah siapin ijazah. Udah, ini orang serius ya. Ya udah langsung. Ya udah bang gue ambil. Pas gue di Bekasi kan, gue ambil ijazah, gue langsung ke DPR. Oh, ke DPR dulu. DPR dulu. Dia langsung telepon, Mat ikut Bang Akmal udah di kampus. Waduh, ini lebih serius ini. Gak ada persiapan, cuma ijazah doang. Akhirnya ya udah Belum jalan. ada persiapan lain ya. Gak ada persiapan apa, duit pun belum. Memang kalau untuk uang pendaftaran udah ada, tapi kalau untuk hitungan semester selanjutnya tuh belum. Teknis ya, uang teknis yang gitu-gitunya belum ya. Gue langsung datang ke kampus, gue fotokopi semua, langsung gue bilang, ini bang, dia bilang daftar. Gue daftar 250.000 waktu itu. Selesai gue ikut. Pas gue mau ikut ujian gini, Bang Akmal bilang, ambil duit dulu. Gue bilang, buat apa bang? Lu ambil duit, lu ujian sambil tahan duit. Sambil pegang duit kan. Gue bilang, masuk di akal juga. Ternyata benar, masuk di akal. Gue ujian pegang duit, yang pengawas lihat, pengawas kan dari kampus. Ini anak yang benar-benar mau kuliah, ya udah lulusin aja. Karena memang tesnya serius bang. Ada bahasa Inggris, ada pengetahuan umum, bahasa Indonesia. Ya bahasa Inggris, gue bodoh bahasa Inggris. Salah satu wartawan yang gak mampu berbahasa Inggris ya gue, jujur. Termasuk saya juga. Oh sama ya? Alhamdulillah ada Saya teman. bahkan saya bahasa Padang malah taunya. Kalau kasih Padang. Orang Jawa bahasa Padang. Terus Jadi akhirnya langsung daftar kan.
Gue daftar tanpa memikirkan bahwa besok gue bayar semester Pakai apa gitu ya. Enggak, langsung daftar aja. Gue selesai daftar, gue telepon, "Bang, gue udah selesai daftar." Mantap. Tapi ternyata memang Allah itu Maha Adil. Ya. Setiap usaha itu pasti dikasih jalan. Tidak mengkhianati hasil. Itu hasil. Ya. Tapi ini dikasih jalan. Jadi setelah itu, alhamdulillah bukan orderan rilis ya, orderan ini tugas luar kota banyak. Oke. Dari waktu itu terima kasih juga kepada Bang Doni. Ya kan, dia kan waktu itu kan waktu pas gue kuliah kan pengurus Bang Doni. Ya. Itu masuk listing keanggotaan, terus jalan-jalan berapa kali itu tugas keluar. Ya lumayan. Ya pokoknya ada rezeki lah dari situ. Ada rezeki. Tapi yang terbanyak itu memang dari ini, kementerian. Dari kementerian. Pak Amran Sulaiman, aku padamu. Mantan-mantan. Jadi meski Pak Amran itu meski dia ke Papua, ke Ambon, ke Aceh, ke Sumatera, ke Jawa, meski bahasanya satu, tetap gue suka sama dia. Karena jalan terus sama dia bahasanya. Jadi kita harus ini swasembada jagung. Terus dia swasembada jagung. Jadi di Sumatera itu ada orang yang nanam jagung di atas kuburan opungnya. Bahasa itu tiap ketemu itu bahasa itu template udah dalam hati gue, Pak ganti-ganti bahasa dong. Nah pada intinya karena tidak menginginkan tua di pressroom tadi akhirnya kuliah. Nah rencana ke depan saya itu 2. Yang pertama itu mungkin jadi akademisi dan itu memang peluang besar 75% jadi akademisi. Ya. Dan memang kayaknya lebih cocok akademisi ketimbang pengamat ya. Apalagi pengamat jali kan. Iya. Yang kedua itu gue juga tertarik sebenarnya sama politik. Pengen coba. Jadi anggota DPRD? Ya bisa jadi atau komisioner KPU. Siap. Atau apa Bawaslu. Cuman yang jadi masalahnya cuma satu. Apa tuh? Gak ada duit cuy. Jangan makanya curhat pada yang punya duit bagilah. Ntar kita cincai lah saat gue terpilih. Kapan kita selubung? Kalau Bro Rahmat ini pengennya seperti itu, pengen jadi politikus atau akademisi. Kalau Mas Pras sendiri, entrepreneur. Ada keinginan untuk meneruskan terus sampai tua atau enggak ya? Enggak. Kalau nerusin sampai tua sih enggak lah. Jadi gini, kalau bisa dibilang dalam hidup gue tuh ada dua ini Kang Mus, ada 2 passion. Nah, apa tuh? Jurnalistik dan entrepreneurship. Jadi jurnalis dan sekarang business. Udah jalan dua-duanya. Alhamdulillah sudah jalan. Nah, terus ayam geprek dia. Bensu mau gini. Ayam bakar. Gue mau ganti bensu dia. Siap. Jadi ya gitu. Maksudnya memang kalau mungkin untuk entrepreneurship itu terpaku dalam hidup gue dari mulai SMP. Dari SMP. Jadi gue tuh mau jadi. Udah dilatih dari jualan es dulu gitu ya. Dulu tuh sempat jualan. Jadi jualan itu waktu masa sekolah tuh kita nggak jualan es. Ya dalam tanda kutip bengalnya gue adalah dulu zaman SMP adalah gue tuh tukang berantem. Tukang berantem tapi di situ gue memanfaatkan peluang. Orang sama. Gue pernah hampir di DO soalnya. Tanya aja di SMP 85 Pondok Labu. Serius amat sih Bang. Itu gue mau di DO karena berantem sama anak kepala sekolah. Siap. Jadi di situ ya mungkin dalam tanda kutip ada sisi ketakutan anak-anak di situ dan akhirnya di situ gue memanfaatkan peluang, gue bikin kaos. Oh gitu. Dan lu harus beli sama gue. Kayak barusan. Yoi. Yang kayak gini. Kayak gini. Ini berarti ini termasuk pemaksaan nih. Sedikit. Jadi gitu ya. Itu di coaching sama dulu apa atau kan dulu gini. Pada saatnya ada misalnya gini, gue mau barang tapi gue nggak mau minta sama orang tua. Gimana caranya? Gue harus cari uangnya. Gimana caranya? Itu udah ketanam. Dan akhirnya sampai ke bawah dewasa. Nah, kalau untuk jurnalisnya passionnya mungkin adalah ya ini belum diungkap sih. Jadi pertama kali gue pengen jadi wartawan adalah penyebabnya dulu gue sempat jadi tukang ojek. Ojek beneran Mat? Ojek pengkolan jadi opang gitu. Kondisi keluarga habis krisis moneter 97 itu masih belum stabil. 98 itu masih belum stabil gitu-gitu. Ya kita mau coba mandiri lah, cari uang. Nah di situ adalah gue diliput pertama kali sama orang pos kota. Anak SMA jadi tukang ojek. Di situ gue tertarik. Diliput dulu. Di situ gue tertarik. Kayaknya jadi wartawan seru juga nih. Dan kuliah gue masuk di Fakultas Sastra yang banyak juga nulis. Di situ gue belajar untuk cara dan akhirnya memang benar-benar terjun ke jurnalis. Kalau untuk sampai tua maksudnya gini, gue nggak bakal mungkin di lapangan sampai tua. Ya mungkin ya itu. Sebelum sih ada misi. Ya itu waktu itu udah sempat bahas kan sama Giwari juga. Kita mau ya bikin. Saya kan belum tahu. Bikin media sendiri.
bikin media sendiri ataupun ya kita bekerja sama dengan bisa kementerian atau apa, itu kita angkat publikasinya mereka itu aja. Yang jelas nggak mau di lapangan lagi. Nggak mau di lapangan. Oke. Kalau bentar Bang, gue satu lagi, gue juga butuh doa dari teman-teman semua. Ya. Cita-cita gue terakhir setelah dari wartawan ini, gue pengen jadi ini imam musala atau imam masjid. Masjid janganlah, masjid berat, musala aja. Boleh di dekat saya. Boleh tuh. Enggak, kalau sekarangnya belum Bang. Masih hancur Bang. Keluarga gue lagi bangun musola. Agak belum Bang. Enggak, maksudnya setelah selesai dari dunia Dasarnya jurnalistik ini, Dasarnya apa, Bang? Jadi imam musola. jadi gue ada Orang cita-citanya aja sempat pengen jadi preman. Iya, jadi Iya. Nah itu makanya preman kan ada preman pensiun. Oh, preman. Oh, iya. Ada juga bubur Preman tobat. tukang bubur haji naik apa tukang Bubur bubur haji. haji. Tukang haji. Jadi gini Tukang Bang, haji naik bubur gue gimana? itu ada Maafin Baim ya Allah. gue terkesima dan salah gue jadiin sebagai salah satu motivasi diri itu ada dia orang Ambon, dia preman. Tapi dia nggak preman kelas kakap, dia preman dan dia itu ahli nyetir mobil. Iya. Jadi kalau ada eksekusi dia itu yang nyetir mobil. Gue itu orang tahu gue preman. Tapi cita-cita terakhir gue itu di akhir hidup gue harus di atas sajadah. Dia ya sajadah. Sementara gue yang bukan preman, kerjanya ya ini juga kerja, ini juga bagus sih, parahnya kita menyampaikan informasi ke orang kan. Ya. Betul. Tapi cita gue itu terakhir ya mudah-mudahan Allah panjangkan usia dan Amin. nambah bekal ilmu agama. Gue pengen jadi ini Imam musola. imam musola. musola, serius. Pulang sholat, pimpin sholat. Itu sederhana ya. Istri 2. 4 Bang. Kalau pimpinan pesantren mau nggak? Janganlah Bang, kita kuning juga nggak tahu. Tapi kalau jadi imam kan ya minimal kita tahu sedikit lah ngaji. Ya minimal bisa. ngimamin keluarga dulu. Keluarga dulu. Aduh, berat cuy. Lu siapa? Kalau Mas Gifari gimana? Ya sama sih. Kan kalau- baru 2 tahun nih. Baru 2 tahun dia, tapi kalau Masa sekarang langsung mau pengen berhenti kan nggak mungkin. iya, tapi Nah. emang sekarang emang lagi cinta-cintanya juga gitu. Karena waktu apa namanya tuh di media yang sebelumnya itu sempat ada titik jenuhnya gitu. Anjir ini apa sih? Gue tertarik gitu kerja di media, tapi Ya. dalam artian wah ini hati gue tuh nggak di sini gitu kerjanya gitu. Sampai waktu itu nge-apply kayak ke Telkomsel yang gitu-gitu, itu gue tolak gitu karena gue udah nyaman di dunia ini gitu, udah nyaman tapi dalam artian bukan terjebak di zona nyaman, tapi gue udah nemu gitu passion gue tuh di mana gitu loh. Nah itu emang awalnya juga kenapa bisa terjun ke sini juga karena ya simpel lah, gue pingin kerja, gue gak mau minta lagi duit ke orang tua gitu, gue ya pingin gue ngasih gitu ke orang tua gitu. Gue udah hidup 26 tahun, masa gue apa namanya tuh minta terus gitu ke orang Umur tua. 26 tahun. Ya sekarang 26 tahun 26 sekarang. tahun. Berarti Berarti 5 tahun lagi nikah target. ya janganlah. Jangan. Segala sesiapnya Buat kita kalau kayak kan. Hari ini moderator nanya langsung kacau. Gue hancurin ini barang-barang. Ambilnya keluar. Oke, lanjut. ya sih, tapi kalau betul emang enggak, emang kalau tapi untuk saat ini mungkin masih pingin di sini gitu karena gue pribadi itu masih mentah banget gitu, masih banyak hal yang perlu gue pelajarin gitu. Ya tapi finishnya tetap sih kalau Mentah begini sering muntah ya. Luar biasa. Jadi ntar Kelas. judul kontennya itu dari jurnalis jadi imam musala. Masuk nggak? masuk. Lebih enak. Lanjut. Ya apa namanya tuh? Ya pinginnya tuh finishnya tuh ya mungkin tadi betul yang apa dari cerita Bang Rahmat juga. Gue juga pingin gitu S2 gitu. Gue juga apa namanya tuh tertarik juga gitu ke politik dan apa usaha juga tertarik gitu. Tapi kan emang di usia-usia kayak gue gini emang lagi cari-cari jati diri gitu kan, lagi cari-carinya. Ini tapi ya udahlah gue jalanin aja gitu apa yang gue bisa asal gak ngerugiin orang gitu. Ya tapi kalau sekarang ya apa namanya tuh ya gue masih pingin di profesi ini tapi nggak selamanya di sini gitu. Kayak gitu. Jadi ya apa namanya tuh ya lihat aja lah dari rezeki dari Tuhan kayak gimana. Gue sebagai ini gue menjalankan peran gue gitu seperti apa kayak gitu. Yang penting apa namanya tuh ya gue bisa bermanfaat bagi semua orang kayak gitu sih. Oke. Kalau dari segi profesi ya tidak selamanya mungkin kita berprofesi seperti Betul. ini gitu ya. Iya. Tapi profesi itu akan kita bawa sampai akhir. Iya. Iya, bener ya. Dan kalau ngomongin medianya nih, kalau ngomongin soal medianya, menurut kalian bertiga, nasib media ini ke depan gimana sih? Khususnya media, ya sekarang kan banyaknya online ya. Kalau cetak, ya kemungkinan masih ada tapi 1-2 gitu. Iya. Kalau online sendiri dengan hadirnya medsos yang sangat luar biasa, kalau menurut kalian gimana? Mungkin dari Mas Pras dulu. Tengah dulu sekali-sekali. Medsos ya gitu sih. Ada polemik juga sih, polemik dalam perkembangan media sekarang ini dengan adanya medsos yang ternyata juga masyarakat lebih mudah
mendapatkan informasi sih. Ya, Iya. sebenarnya ada kegetiran juga di media-media. Meskipun kita online juga, tapi ada kegetiran bahwa kita akan kalah bersaing dengan media sosial. Dan justru kadang-kadang media online ngutip dari medsos. Ya, dari medsos. Nah, tapi ya ada dalam tandanya nih fungsi media, tapi harus kita lihat fungsi media sendiri, fungsi dari suatu media sendiri. Bedanya adalah gini, seperti yang waktu itu kita pernah dibahas dengan orang-orang Komisi 1 bahwa media online itu tuh masih kurang sortiran. Jadi yang tren sekarang dengan namanya hoax itu, itulah. Nah, fungsi media kita itu adalah memperbaiki lah hoax itu. Ya. Itu. Ya sebenarnya masih meluruskan. Jadi sebenarnya fungsi media itu masih dibutuhkan. Nah, cuman ya bagaimana nanti tinggal tergantung konsep persaingan media itu, sanggupkah kita untuk menyampaikan informasi secepat dengan medsos. Tapi kadang-kadang kan gini, kalau medsos gitu ya, orang ada kejadian apapun gitu ya, kecelakaan atau mereka bisa live di Facebook, mereka bisa ngerekam secara langsung gitu. Tapi kan kadang-kadang yang muncul justru sepenggal dan nggak tahu itu kejadian sebenarnya apa. Terus mereka bikin narasi yang seakan-akan wah gitu ya, provokasi gitu. Dan mungkin di situ pembedanya dengan media ya. Kalau media kan mungkin setelah ada kejadian itu pun sudah usai, tetap ada masih ada klarifikasi ke ini. Nah jadi kedepannya masih tetap ya, masih bisa ya. Sebelum masih bisa, cuman ya tinggal dilihat bagaimana untuk menyampaikan lebih realnya aja. Mengantisipasi ya kita ini aja sebagai apa ya kita juga sebagai garda depan juga untuk mengantisipasi hoax sih itu. Betul. Identitas sih kalau kata gue, ini apa namanya itu tidak akan lekang oleh waktu, tapi ya itu tergantung gimana si medianya bisa survive gitu dengan inovasi dan identitas yang ada. Kalau kata gue gitu sih. Mas Rahmat terakhir nih. Kalau gue itu media sekarang, media online itu ke depan itu harus kreatif. Ingat loh, sekarang ini media online itu udah jadi media, kalau bicara ekstrimnya tingkatannya itu jadi nomor 2, karena yang pertama itu medsos, ya kan? Jadi media online juga media baru, kan dari media konvensional maupun media baru kan sekarang. Tapi sekarang online juga mulai kayak video streaming ya, secara langsung itu kan baru dari medsos dulu kan. Kita harus ingat loh, tahun 2020 itu Microsoft itu memecat itu wartawan, jurnalis, dan mereka ganti dengan robot. Kita nggak bisa pungkiri ke depan itu pasti akan terjadi kayak hal yang termasuk media-media online di Indonesia mau sebesar Kompas apapun itu juga terancam. Jadi memang harus medianya harus benar-benar kreatif. Iya, untuk menjawab tantangan zaman ini. Inovasi lah ya. Inovasi dan harus punya nggak bisa kayak sekarang identitas. Kayak orang yang bilang ya udah kita buat media aja lah, ntar kita buat kerja sama. Buat media gampang gitu ya. Iya, udah nggak zaman. Tapi jalaninya nggak segampang itu. Enggak, dan itu udah nggak zaman itu Bang. Kalau misalkan apa ya tujuan buat media hanya untuk itu udah nggak zaman. Packagingnya apa sih yang ditawarin? Jadi gitu memang kan? harus ada sesuatu yang baru. Betul. Karena di tahun 2020 aja Microsoft udah lakukan itu loh, udah pecat manusia yang pekerja diganti pakai robot. 2020 loh. Kita belum tahu 2021 gimana. Jadi kayak media sekarang ya memang harus kreatif, benar-benar kreatif. Nggak bisa kayak gimana mereka bisa bersaing dengan medsos itu. Jadi nggak bisa. Sekarang kayak Detik yang jurnalis warga. Citizen jurnalis. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda untuk pergeseran. Iya, udah pergeseran. Bukan tanda memang udah pergeseran, tapi itu kode buat pengelola media, pemilik media bahwa lu nggak bisa terapkan kayak tipikal media kayak gini sekarang, nggak bisa. Lu harus berubah ke depan. Lu harus lebih maju satu langkah dari jurnalis warga itu. Betul. Gua nggak tahu apa ya. Ya karena mungkin juga jurnalis rakyat. Ya mungkin lebih tahu ganti, itu. Kalau warga kan skopnya mungkin Depok gitu ya. Kalau rakyat gitu kan seluruh Indonesia. Okay. Jadi kalau di Ambon itu bukan warga. Apa? Gak tahu. Apa ya? Gue serius. Masyarakat. Masalahnya Depok ini gue kalau dengar kata Depok itu langsung kayak terbayangkan masalah-masalah kayak hal-hal unik di Depok. Depok itu kan sering buat hal-hal yang unik. Roastingan. Kejadian itu selalu terjadi di Depok. Roastingan Uus. Bukan roastingan Uus. Uus baru Uus juga dia copy paste. Jadi Depok itu luar biasa loh. Meski ada orang Depok di sini ya. Lu bukan Depok, lu tetangga Depok. Oke. Iya. Sudah cukup lumayan penat juga dan ini ruangan sudah berasap.
Mengepul Mas. Udah mengepul. Jadi kita cukupi sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini dan mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.